ketika mereka hendak mempersembahkan korban penebus salah, penebus dosa, maka perintahkan kepada mereka untuk mempersembahkan darah hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Itu kata Tuhan, Imamat 1 nomor 2. Bagaimana dengan kata Yesus? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Persembahkanlah dirimu di hadapan imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Nah coba. Jadi kenapa Yesus tidak mengajarkan, ayo segera lakukan nubuatan yang ada di dalam kitab perjanjian lama. Segeralah untuk menyalibkan aku untuk dosa-dosa kalian. Tak ada sedikit pun ajaran Yesus kayak begitu, nggak ada. Tak ada sama sekali. Tak ada. Bahkan kalau Anda melihat ketika Yesus itu hendak dibunuh, apa kata Yesus? Yang hendak membunuhku ini adalah anak-anak iblis. Jadi penyaliban untuk manusia menebus dosa itu tak ada, bang. Nggak ada sama sekali. Tapi lagi-lagi 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, muncul konsep nebus dosa dengan darah manusia. Nah, siapa yang kemudian mempelopori konsep ini? Siapa yang memprakarsai kemudian? Itu tadi, iblis yang sudah bersumpah, aku akan menyesatkan anak keturunan Adam. Kalau di Islam, kayak mana kemudian mau menyesatkan? Kita sembah pencipta langit dan bumi. Kita beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Tetapi Kristen menyembah kepada penciptaan. Disebabkan kenapa? Propaganda iblis yang tadi. Coba Anda lihat. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dinda Nora. Di dalam Yohanes 11. Nomor 45 sampai nomor 57. Baca. Tekuni baik-baik. Itulah dasar pijakan kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Bukan karena dosa waris. Yang tahu TKP, yang tahu perkara, yang menjadi saksi, yang menjadi pelaku pada masa itu adalah orang Yahudi, bukan Kristen. Kristen ini kelompok baru yang dibentuk di Antioquia oleh Paulus. Kisah Para Rasul 26 11. Jelas itu. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa awal mula tragedi penyaliban, latar belakangnya tak ada sama sekali unsur dosa waris. Tak ada. Tak ada. Boleh tunjukkan kepada saya kalau ada. Tak ada sama sekali. Orang Farisi, orang Yahudi, mahkamah agama berkumpul dan sepakat membunuh Yesus itu karena mereka takut bangsa mereka kemudian dirampas oleh orang-orang Yahudi. Orang Romawi. Mereka takut bangsanya dirampas, tempat sucinya dirampas. Apabila kemudian semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Yesus bermujizat. Orang-orang semakin percaya kepada mereka, kepada dia. Dan jika semua orang percaya kepada dia, maka akan jarang yang membayar pajak kepada Romawi. Kalau sampai itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Celaka. Maka solusinya kemudian imam kepala Kayafas tahun itu juga membuat nubuat. Nah, itu baru nubuatan Yesus. Jadi kalau berbicara mengenai nubuatan Yesus, baca di Yohanes 11. Jangan lari ke Yesaya 53. Jangan lari ke Yesaya 9. Jangan lari ke Mazmur 2, Mazmur 8, Mazmur 22. Jangan. Tak ada hubungannya. Nubuatan sudah terpampang luas di kitabnya orang Kristen. Tahun itu juga imam besar Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati demi untuk bangsa Israel. Ada bangsa Kristen di sana? Nggak ada. Ada bangsa Romawi, ada bangsa Yunani, ada bangsa Indonesia? Tak ada. Yesus harus mati untuk bangsa kita. Kita nggak masuk ke dalam Yahudi. Coba, yang melatar belakangi pembunuhan terhadap Yesus itu orang Yahudi tidak ingin kemudian bangsanya dirampas oleh orang Romawi, sehingga mereka berkongko-kongko untuk sepakat membunuh Yesus.
Itu awalnya tidak ada dosa waris. Dosa waris itu karangan Paulus in the gang untuk kemudian meninabobokan orang-orang yang disesatkan. Tak ada itu, tak ada. Tak ada. Saya boleh taruhan dengan pendeta atau pastor yang level pendidikan apapun. Dasar pijakan orang Yahudi ingin membunuh Yesus, itulah kuncinya. Jangan bawa Islam. Islam ini nanti jangan sampai merecoki iman saudara. Bawa aja orang Yahudi, tuan rumah yang ada di TKP, yang menjadi saksi keadaan. Wahai orang Yahudi, apa sebabnya kamu ingin membunuh Yesus? Itu dulu. Mereka akan menjawab, kami hendak membunuh Yesus karena kami takut bangsa kami dirampas oleh Roma dan Yunani. Tertulis di mana? Yohanes 11, 45 sampai nomor 57. Sampai 54-nya apa yang diurai oleh penulis Yohanes? Mulai saat itu Yesus kemudian menyingkir, menghindari orang-orang Yahudi. Kemana? Ke padang gurun bernama Efraim. Di sanalah dia bersama dengan murid-muridnya. Itu yang terjadi. Jadi Yesus ingin dibunuh karena apa? Ya karena kecemburuan orang Yahudi. Hanya unsur politik, unsur ekonomi, tak ada unsur dosa. Tak ada unsur dosa. Unsur dosa itu muncul sebagai alat jualan Paulus kepada orang-orang di luar Yahudi agar mereka percaya. Bayangkan nih bang, Anda membunuh, Anda memperkaos, Anda merampok, Anda korupsi, Anda melakukan kemaksiatan apapun, tiba-tiba ada orang datang. Jangan khawatir, dosa-dosamu sudah ditebus. Oleh siapa bang? Oleh orang yang dibunuh oleh orang Yahudi yang dipersembahkan di atas tiang salib. Masa sih? Yes. Oh ya, kalau gitu aku ikut, aku percaya. Dosa-dosaku diambil sama dia. Bentar sayang. Siapa yang nggak mau? Bawa ke sana itu nak. Siapa yang nggak mau dosanya? Akhirnya orang-orang Roma Yunani yang kemudian mau dosanya ditebus percaya kepada itu. Yahudi percaya nggak? Yahudi sebagai tuan rumah percaya nggak? Percaya nggak mereka? Tidak. Gak percaya. Coba Anda baca Yeremia 31, data nomor 31 sampai 35. Baca di sana. Apa kata Tuhan? Jangan lagi orang memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Besar kecil mereka sudah mengenal aku. Jadi tidak perlu lagi kemudian diperkenalkan Tuhan itu begini, Tuhan. Enggak. Orang-orang Yahudi sudah mengenal Tuhan. Jangan lagi, sebab aku Tuhan sudah menghapuskan semua dosa-dosa mereka dan tidak akan lagi mengingat-ingat dosa mereka. Jadi kalau orang Yahudi dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan, lalu untuk apa Yesus itu datang bunuh diri di atas pohon? Untuk apa? Oh, dosa-dosa Yahudi sudah ditebus, sudah diampuni oleh Tuhan. Bahkan nih, terakhir nih dari saya sebelum disikapi. Di dalam Matius 21 nomor 31, apa kata Yesus? Lebih dulu para perempuan sundel, perempuan lacur dan juga pemungut cukai rentenir masuk surga daripada kalian, daripada ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Bayangkan itu. Lebih dulu perempuan sundal, pemungut cukai masuk dalam kerajaan surga daripada ahli Taurat. Kenapa? Apa sebabnya? Bukan karena mereka percaya penyaliban, bukan. Tetapi karena mereka percaya kepada pemberitaan Yohanes Pembaptis. Saya kira begitu, Bung. Sebagai pengantar, meskipun panjang, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Gini Bang Juma, saya belum bisa menanggapi lebih jauh. Saya masih perlu belajar. Siap. Mungkin kalau memang berkenan, kalau ada waktu ya undang-undang lah, biar kita istilahnya untuk memperdalam. Iya. Itu Bang Juma ya. Siap. Jadi di sini saya tidak ada istilahnya, saya tidak mau menanyakan masalah bagaimana ini, bagaimana itu, tidak. Karena saya baru belajar, yang jelas untuk bertanya dulu kita harus mengerti dulu. Ya Bang Juma ya, artinya kita harus mengerti dulu, baru bolehlah kita bisa oke. Mungkin saya harus perlu banyak belajar dari Bang Juma. Kalau memang berkenan, artinya iya, sangat berkenan Bang. Iya, artinya tidak mungkin, karena untuk menuju sesuatu itu mungkin kita harus perlu jalan yang Bang Juma ya. Pokoknya saya ingin mau ke Jakarta ya, terus pasti kita harus tahu jalannya dulu. Betul. Nah, jadi hal inilah yang mungkin perlu kalau memang berkenan ya,
berilah kita, maksudnya berilah saya pencerahan, artinya agar saya bisa lebih memahami. Saya tidak mungkin langsung bisa mungkin, oh saya ikut Pak Juba, bisakah masuk Ya. Islam? Tidak Betul, langsung betul. itu. Mungkin ya saya harus belajar dulu, saya harus tahu, baru saya bisa ikut. Kalau untuk langsung terjun, langsung saya, oh Pak Juma saya mau masuk Islam, ya belum. Iya, harus belajar Bang, karena Islam itu memang diwahyukan oleh Allah untuk orang-orang yang menggunakan akal. Gak boleh berislam orang kalau gak pakai akal. Jadi untuk masuk ke Islam itu harus benar-benar selesai tugasnya belajar, baru masuk Islam. Iya. Dan itu makanya ya mungkin ya perlu dibimbing. Kalau tidak mungkin juga saya bisa memahami sendiri kalau tidak ada yang menuntun. Ya, betul sekali. Iya, iya. Yang pada prinsipnya kemudian keunikan agama Kristen ini adalah satu-satunya agama yang mengaku dari agama langit, tetapi prosesi keagamaannya itu sama seperti penganut ajaran paganisme, sama dengan orang-orang yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Islam Yahudi mengenal kurban. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Allah sudah mensyariatkan setiap kaum untuk senantiasa mempersembahkan kurban hewan ternak. Begitu juga Imamat 1 nomor 2, Elohim menuntun Bani Israel mempersembahkan korban hewan ternak. Islam Yahudi dalam hal ini korban itu sama. Muncul tiba-tiba Kristen mempersembahkan manusia untuk nebus dosa. Nah, ini sesuatu yang rancuh, yang tidak pernah diajarkan. Oleh karena itulah kemudian selidik punya selidik, ada apa sebenarnya dengan Yesus ini? Kenapa bisa dia menjadi korban setelah terangkat ke langit? Yang tadinya dipersembahkan untuk kemudian kasus politik ekonomi, kok tiba-tiba berubah menjadi tebus dosa. Padahal tuan rumah mempersembahkan Yesus untuk supaya orang Roma tidak merampas bangsa mereka. Nah, tapi nilai itu kemudian bergeser setelah munculnya ajaran Kristen ini. Seakan-akan latar belakang pembunuhan Yesus ini karena dosa. Padahal itu tak ada. Latar belakang pembunuhan Yesus itu karena unsur politik. Saya bacakan di dalam Yohanes 11 nomor 45. Di situ jelas dikatakan, banyak di antara orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri dengan mata mereka apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Mereka kemudian percaya kepada Yesus. Percaya. Yesus mereka saksikan bisa membangkitkan orang mati, bla bla. Akhirnya mereka percaya Yesus ini pasti bukan orang sembarangan. Yesus ini Mesias. Tetapi di dalam Yohanes 11 ini, di situ dikatakan ada orang Farisi yang kemudian datang melaporkan kejadian itu, menceritakan kejadian itu kepada mereka. Kepada siapa? Mahkamah Agama. Menceritakan kepada imam-imam kepala. Dan orang-orang Farisi ini juga memanggil Mahkamah Agama untuk berkumpul pada saat itu juga. Di data Yohanes 11 nomor 47. Lalu mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Kawan-kawan, kita harus mengapa ini? Mengapa ini harus terjadi di tengah-tengah kita? Kita harus melakukan apa ini? Ini bahaya ini. Sebab Yesus ini bisa bermujizat. Bahkan Lazarus yang sudah mati nyata-nyata di depan kita bangkit hidup kembali. Bahaya ini, orang ini dibiarkan. Celaka. Ini ancaman buat kita. Kalau dibiarkan ini bahaya. Apabila di dalam Yohanes 11 nomor 48 dikatakan, apabila kita membiarkan Yesus terus-menerus melakukan mujizat, maka orang semua akan percaya kepada Yesus. Dan kalau ini terjadi, kata mereka, orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita ini. Nah, itu kekhawatiran mereka pada saat itu. Yang berkumpul ahli Taurat, orang Farisi, Mahkamah Agama, imam kepala. Ini sudah lengkap ini.
para penggawa-penggawa Bible, perjanjian lama udah lengkap. Orang Farisinya ada yang terpelajar terhadap kitab Tanakh, tapi tidak menemukan ada nubuatan. Mahkamah agama sebagai penentu kebijakan pada saat itu, imam-imam kepala sebagai pemimpin utama di dalam pengajaran kitab Tanakh. Berkumpul mereka kemudian, apa yang harus kita lakukan? Andai saja konsep Kristen itu betul, maka orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala akan sepakat. Kenapa khawatir? Dia datang ini kalau memang betul dia Mesias kita, berarti dia datang untuk mati untuk dosa kita. Enggak usah khawatir. Tanya ke beliau, karena dia adalah anak Tuhan, dia adalah anak Elohim, dia adalah hamba Tuhan yang suci. Ajak beliau berdiskusi, sampaikan kepada beliau, karena beliau lebih tahu daripada kita. Dia Mesias. Panggil Yesus. Mesias, Yesus, ya paman, kamu tahu kan kalau kau dinubuatkan untuk mati demi dosa-dosa dunia? Ya tahu. Nah, ini sudah mau dieksekusi. Baik, siapkan segera. Ya, siapa yang mau eksekusi saya? Tiangnya, salibnya, hari apa, jam berapa? Ayo panggil imam-imam, panggil semua rakyat untuk kemudian berkumpul. Saya sudah siap untuk dieksekusi. Adakah seperti itu? Tak ada. Tak ada. Bahaya ini kalau kita biarkan Yesus. Semakin banyak orang percaya, maka semakin banyak orang yang percaya, semakin kurang yang membayar pajak. Kalau itu terjadi, bangsa Roma akan datang dan akan merampas tempat suci ini dan bangsa ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sepakat kemudian mereka bahwa imam kepala Kayafas tahun itu juga bernubuat, orang ini, Yesus ini harus mati demi bangsa kita. Coba Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 50, di situ jelas sekali imam kepala mengatakan bahwasanya kamu tidak insaf dan kamu tidak tahu ya bahwa Yesus ini harus mati. Harus mati, sebab kalau dia tidak mati maka Roma akan datang merampas. Maka dia harus mati untuk bangsa kita. Coba Anda baca di 53-nya. Mulai saat itu juga mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena apa? Karena mereka tidak mau bangsanya dirampas. Ada dosa waris? Tak ada. Dosa waris itu muncul belakangan karangan Paulus. Jadi alasan utama pembunuhan terhadap Yesus dilakukan karena faktor politik, karena faktor ekonomi. Coba Anda baca di data nomor 54-nya. Mulai hari itu, Yesus ketika mereka sepakat membunuh Yesus, Yesus kemudian tidak tampil lagi di tengah-tengah orang Yahudi, melainkan beliau pergi ke padang Efraim bersama dengan murid-muridnya, menghindari penangkapan. Berarti tak ada nubuat untuk pembunuhan, itu tak ada. Itu karangan yang muncul belakang supaya orang-orang Roma dan Yunani bisa percaya kepada agama Kristen yang dibentuk oleh Paulus. Saya kira begitu saudara. Silakan Anda dalami Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 27. Cikal bakal latar belakang kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Jawabannya ada di situ. Ada ndak di situ di antaranya karena dosa waris? Tak ada. Tak ada sama sekali. Tak ada sama sekali. Tak ada sama sekali. Makanya Al-Quran datang meluruskan fitnahan itu. Saya kira. Selamat siang menjelang sore. Ya, silakan. Selamat Hari Natal bagi yang merayakan, saudara-saudaraku. Iya, selamat bahagia atas kelahiran sembahan saudara. Ya, alhamdulillah Bang Suma. Ya. Bang Suma tadi tersenyum tersipu. Sebentar dulu, bungsu, sebentar. Kak Nora, kenapa lagi sih? Tunggu dulu, di sini gunanya ada moderator, ya kan? Di sini untuk bekerja untuk menanyakan. Agak kau perkenalkan dulu dirimu. Terus ini ada di sebelah kau kan belum saya sapa. Dia Kristen. Oh ya, Islam. silakan Kak. Silakan Loh. Kak yang di sebelah. Oke. Adek, ya Firman. Ini Firman menjadi manusia pula nih. Nah, bungsu, saya tidak mau lari temanya. Temanya tentang di mana konsep penebusan dosa dengan cara disalibkan dengan dosa waris. Ya, kalau berlebar-lebar saya turunkan Anda. Paham? Ada tidak Bungsu? bisa bertanya kah Kak Nora?
Kau tanggapin dulu yang dinarasikan Bang Zuma. Iya. Kalaulah Adam, ya dengerin saya Oh tanggapi. ya. Kalaulah Adam manusia pertama itu tidak berdosa, otomatis kita ini para keturunannya itu tidak akan berdosa pula, kan seperti itu. Karena Adam itu berdosa, makanya kita pun juga ikut berdosa. Bukan Dalil? berarti Dalil. ya terbukti Bang Suma. Apakah Bang Suma tidak berdosa saat ini? Lah kenapa kena Adam? Apa hubungannya dengan Adam? Iya, jikalau Adam pada waktu itu tidak jatuh ke dalam dosa, Tidak dia ada tidak Adam makan. jatuh ke dalam dosa, nggak ada Adam Oh, iya. jatuh ke dalam dosa. Ya udah Mana clear. dalilnya? Kalau begitu Tunjukkan clear. ke saya. Karena Mana awal dalil? penciptaan Adam itu kan sudah berbeda di dalam penciptaan Adam di dalam versi Islam. Kan seperti itu Kandaku Suma. Iya, saya minta dalil. Yang cakep. Oke. Karena Adam itu dan keluarganya itu diberkati. Dalilnya Saya di mana? saya Kejadian rasa- 5 nomor 2. Nah, saya katakan Adam dan keturunannya diberkati. Tugas Sabar Anda dulu, tunjukkan Adam Kakanda itu Kusuma. melakukan dosa. Tugas Anda silakan. Tolong jangan juga lah di mute karena walaupun Anda tidak memute saya, suara Anda Kalau lebih besar kamu tidak daripada bisa saya. di sini mengutamakan Dalil. adab, saya akan turunkan. Jadi Kamu begini. rocos saja. Ya, silakan. Rocos. Jadi begini Kanda Noraya, saudara-saudaraku semua Anda pula sama saya. yang dikasihi Tuhan. Ya, iya dong, Begini ya. wajar lah itu. Pantas lah itu. Ya alhamdulillah ya. Saya Ayo. selalu berdoa aja. Data. Bu Nurah, boleh minta diturunkan dulu. Kebetulan saya mau jam masuk kerja nih Bu. Oke, Bang Iya. Melki, insya Allah kalau kapan-kapan Bang Melki masuk lagi ya Bang. Boleh dengan senang hati Bu kalau diundang. Ya, makasih Saudara Melkiades. Sama-sama Bang Juma. Siap. Ayo saudara siapa ini? Bungsu, tunjukkan dalilnya di mana Adam mewariskan dosa kepada kamu. Silakan. Ya, yang Kak, dimaksud dengan dosa waris itu Bang Suma. Bohong waris adalah bohong waris. Ya, Dan kalau Bang dimaksud Suma, dosa waris kalau adalah Bang Suma bohong lebih waris. tahu, Bang Suma jelaskanlah kalau lebih tahu ya. Karena saya kan mau ngomong nggak bisa nih gimana nih. Saya minta dalil loh. Iya, bagaimana saya mau Sebagaimana ngomong kalau saya dipotong-potong? mengatakan dosa waris itu tak ada, yang ada bohong waris. Roma 5 itu bohong waris itu. Kejadian 5 nomor 2, laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhan itu diberkati. Itu dalil. Bantah dalil saya, silakan. Buktinya sampai sekarang semua keturunan Adam itu berdosa. Ada nggak? Satu saja saya minta keturunan Adam yang tidak berdosa. Ada nggak? Manusia, satu saja. Katanya Paulus tidak berdosa. Yang mengatakan siapa yang tidak berdosa? Paulus sendiri mengatakan, aku tidak bercacat. Bercacat. Iya, dia tidak bercacat. Di dalam melaksanakan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Filipi 3. Harus dipahami dulu konteksnya. Tidak Konteks bercacat lagi. dalam mempelajari apa? hukum, bukan berarti dia tidak dalam berdosa. mempelajari hukum tidak. Dalam hukum Taurat, saya tidak bercacat. Dia yang sempurna di antara semuanya. Jadi begitu Bang Sumaya. Ya, Yang begitu kami gimana? katakan dosa waris itu karena Adalah bohong waris. ya terserah Anda kalau mau percaya atau tidak, kan tidak ada paksaan juga Bang Suma, kan seperti Dalil mana dalil? menurut kita kan keyakinan Assalamualaikum. berbeda. Dalil mana Bang? Dalil. Iya, Bohong waris. salam. Kalau dosa waris ini tak ada dalilnya, berarti itu adalah kebohongan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalil, saya butuh dalil. Silakan. ini terbukti Bang Suma, manusia semuanya berdosa. Enggak ada satu manusia yang tidak berdosa karena satu manusia itu karena Adam sudah berdosa, ya semua kita ikut berdosa. Makanya kita itu mengalami yang namanya maut, karena upah dosa ialah maut. Tuhan sudah mengatakan kepada Adam, jika kamu mau makan, jangan ketawa dulu kakandaku ganteng Bang Suma. Masalahnya kau ngarang-ngarang, nggak ada itu. Itu hanya ada dalam pengajaran Yesus palsu kepada Kakandaku ini, Paulus. Mana dalil? Jangan gitulah Dalil kanta. Iya makanya dengerin. Ketika Ya, kita Adam kembali ke alaihi zaman batu salam, yang tidak butuh dalil. Silakan.
Zaman batu. Bang Suma bawa batu lagi. Batu yang mana ini, Bang? Batu zakar yang digantung di pohon salib. Saya kira batu yang di sudut Ka'bah lagi yang Bang Suma Oh, sebut. bukan. Itu ada yang digantung di salib itu dengan lengkap dengan biji zakar. Oh iya kan, oke. Udah dalil. Kalau nggak cukup dalil, turun panggil pendeta ke sini biar ku tatar dia, ku tatar Iya, Bible. jadi begini Bang Suma ya. Kandaku yang Ya. tercinta, mudah-mudahan Ya. kamu dijamah Tuhan. Biar kembali ke jalan yang lurus. Kamu pikir itu Tuhan suka meraba-raba, Tuhan menjama-jama gitu? Enggak, saya kan apa Kebiasaan salahnya ini. kita saling mendoakan Kakandaku, ganteng. Kau berdoa kepada siapa? Kepada hantu? Saya berdoa kepada Tuhanku. Tuhan yang mana? Yang datang Tuhan kepada Paulus dan itu bukan Tuhan, itu Tuhanmu. hantu itu. Aku berdoa Kakandaku kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Semoga kita semua ini ditunjukkan jalan yang lurus. Seperti itu Nah, Kakandaku. itu baru betul. Kau pikir kau berdoa kepada Tuhanmu yang datang Makanya kepada Paulus Kakandaku itu semua hantu. juga berdoa juga dong buat saya. Nah, mudah-mudahan Ya, saya siapa tahu doakan mudah-mudahan saudara kalau bisa doa sehat saya yang akal. dijabah, Bang Suma yang masuk Kristen. Kalau doa Bang Suma yang dijabah, saya yang masuk Islam. Seperti itu Kakandaku. Berarti yang mengijabah doamu itu iblis. Bukan iblis. Tuhan berarti. Karena hanya iblis yang menginginkan manusia menyembah selain Tuhan. Kakandaku semua. Iblisnya Jangan menginginkan gitu manusia dong. menyembah selain Tuhan. Itu. Saya paling Makanya dia senang muncul dengan- kepada Paulus. Kakandaku semua ini jujur senang. Ya, kembali ke tema. Dalilnya mana? Kakandaku sebenarnya saya ini mau naik ke sini ini mau mencari tahu sebagaimana sih kebenaran di dalam Islam itu Kakandaku semua. Ya. Kebenaran Islam itu sudah ada di Bible. Bible yang Ada di menjelaskan Bible. kebenaran Islam. Yes. Contoh di Islam diajarkan manusia lahir dalam keadaan fitrah, tidak membawa dosa. Di agamamu, kitab Roma, manusia membawa dosa sejak lahir. Itu ajaran setan itu. Anda tidak melakukan apapun Astagfirullah. baru keluar. Sudah bawa dosa, itu ajaran siapa? Kamu belum melakukan apa-apa, kau sudah dikasih dosa. Itu bohong. Betul. Itu kebohongan itu. Saya sangat sepakat Bang Suma. Nah, Sangat itulah. sepakat. Kenapa? Itulah. Jadi Bible Bisa jauh sedikit sebelum dulu. Al-Quran itu sudah menjelaskan tentang kebenaran Islam. Gitu, Bang. Sepakat ini dengan perkataan Bang Suma ini. Nah, itu dia makanya. Ketika Bang Suma mengatakan bayi baru lahir itu tidak berdosa, saya sepakat sekali. Terus kenapa Paulus mengajarkan manusia lahir sudah bawa dosa? Sabar dulu, bukan membawa dosa. Lalu? Manusia bayi lahir itu karena dia belum mempunyai yang namanya pengetahuan, makanya dia belum berdosa. Terus kenapa? Kenapa dia si dibawa? Adam, seperti Kenapa si Adam dikatakan tadi. dia berdosa? Sebelum dia mendapat pengetahuan, dia belum berdosa. Oke. Tapi ketika si bayi itu tumbuh dewasa, sudah mengetahui baik dan buruk, disitulah bayi itu mengetahui namanya dosa, mendapat dosa. Karena Jadi sudah menurut mengetahui baik dan buruk. Jadi menurut Itu kamu, Kakandaku. jadi menurut kamu lebih baik manusia itu tidak tahu baik dan buruk, gitu? Ya, sepertinya harus seperti itu. Biar Berarti kita kalau tidak begitu apa bedanya kau dengan monyet? berbeda lah kita dengan monyet. Kok Kakandaku berbeda? semua. Monyet tidak tahu baik dan buruk. Kamu juga Berbeda mau lah. supaya manusia tidak tahu baik dan buruk. Berarti kamu mau agar manusia ini tidak berakal. Hidupnya kita kan dulu diciptakan Adam itu kan tidak seperti itu Kakandaku semua. Adam dicipta menurutmu, Adam dicipta tidak tahu baik dan buruk. Bahkan untuk mengetahui dirinya telanjang ataupun tidak, itu Adam nggak sadar. Dan Betul, kamu mau Kak. kita hidup seperti itu? Tidak tahu baik dan buruk itu? Yang dimaksud dengan yang tidak tahu dengan baik dan buruk itu seperti ini Bang Suma. Dia tidak mengetahui yang namanya kikuk-kikuk, tidak mengetahui yang namanya kawin-mawin. Lah, Pokoknya itu kambing, itu hidup kera, seperti- itu hidup kera, seperti itu kambing malaikat. tahu. Hei, Kakandaku Adam dicipta Suma. lengkap dengan kelaminnya. Adam Kakandaku dicipta Suma. dengan seorang wanita. Kambing, sapi, babi, anjing juga tidak tahu baik dan buruk. Kenapa mereka masih kikuk-kikuk? Bang, Kakandaku Suma. Berarti kamu mau hidup seperti hewan. Kalau Adam hidup seperti hewan,
Bagaimana dia Kakanda mau jadi Kusuma. pemimpin di atas muka bumi ini? Kunci untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, wajib hukumnya Adam tahu baik dan buruk. Jaga toilet di pasar umum, Bang Sumal. Bodoh, otak mangkok, Saya lihat di pasar Senen ada penjaga toilet gondrong kumal. Itu siapa? Coba periksa KTP-nya. Jangan sampai itu yang datang kepada Paulus. Kakanda Kusuma. Apa dia kepanasan? Ya, Kakanda Kusuma bisa nggak saya bertanya Kakanda Kusuma yang Nah, cakap? itu dulu, selesaikan dulu. Jangan naik ke materi yang tinggi. Jangan. Dasar-dasar aja dulu. Begini, Dasar Kakanda. dulu. Ingat, kamu menuduh Adam mewariskan dosa. Itu fitnah. Fitnah karisteng sepanjang sejarah anak keturunan Adam. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memfitnah manusia pertama Adam adalah agama Kristen. Fitnahannya itu sangat keji. Adam difitnah mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu adalah pekerjaan iblis. Roma 5 nomor berapa itu? Nomor 12. Itu fitnahannya terhadap Adam. Padahal Adam ini mewariskan ilmu pengetahuan kepada keturunannya agar keturunannya kemudian mampu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kristen mau agar Adam itu tidak tahu baik dan buruk supaya Adam dan keturunannya hidup ala binatang. Bagaimana coba? Kau baca Kejadian 1:26. Aku hendak menciptakan Adam di atas muka bumi untuk menjadi pemimpin agar mampu menguasai, menaklukkan kemudian hewan di laut, di udara dan di darat. Bagaimana Adam bisa menguasai dunia kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Bagaimana? Bagaimana caranya? Kakanda Kusuma. Kakanda Kusuma. Bagaimana caranya Adam menjadi pemimpin kalau otaknya tidak berfungsi, dia tidak tahu baik dan buruk? Gimana caranya? Coba kamu lihat orang gila tuh, orang gila coba kau lihat. Orang gila tidak tahu baik dan buruk. Kalau kamu mengatakan Adam berdosa karena makan buah ilmu pengetahuan, kau tengok orang gila itu bisa jadi pemimpin kira-kira? Untuk jadi pemimpin terhadap dirinya saja kalau bisa, apalagi mau menaklukkan bumi. Gimana dong? Harusnya kita ini berterima kasih kepada Adam, bukan malah memfitnahnya, mewariskan dosa. Itulah agama Kristen. Lucu Bang Kristen Suma, ini. Tak ada bedanya Kristen ini dengan iblis. Iblis mau kemudian agar Adam jatuh ke neraka. Kalian ingin agar keturunan Adam jatuh ke neraka. Tak ada bedanya dengan iblis kalian itu. Nggak ada bedanya. Contoh nih, kamu punya anak, kau ajarkan anakmu untuk ke gereja. Itu ajaran siapa ke gereja? Berbedalah kita dengan iblis, Ajaranmu Bang Suma. ke gereja itu ajaran siapa? Ayo jawab dulu. Bang Suma, berbedalah kita sama iblis. Masa iblis Sama dengan kita? Sama. Wa Berbedalah. ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Itu pekerjaan kalian, menyesatkan. Coba ku tanya samamu. Bukti kamu menyesatkan orang di sekelilingmu. Anakmu contohnya. Kamu ajak dia ke gereja. Siapa yang memerintahkan kamu mengajarkan anakmu ke gereja? Yang ajarkan siapa? Saya yang menyuruh dia beribadah. Ah, itu buktinya. Karena begini adalah Bang iblis. Suma. Kamu adalah iblis. Kau Yang ajak anakmu kemudian ke gereja. Siapa yang perintahkan kamu mengajak anakmu ke gereja? Siapa? Begini Bang Suma. Begini Bang Suma. Bisa nggak sedikit saja? Ya Satu jengkel silakan. saja. Satu jengkel Kalau saja kamu saya menyampaikan bicara. ilmu, silakan. Mau sampai 2 hari kau ngomong Oke. di sini nggak apa-apa. Tapi kalau Sejeng- cuman bohong, Nggak Itu apa-apa. apa? Sejengkel saja. Nanti Bang Suma yang berbicara 3 depa atau berapa depa. ya Sejengkel silakan. saja. Silakan kebohongannya dimulai. 1, 2, 3. Kok kebohongan Bang Suma? Ya pasti. Tak ada yang keluar dari mulut Kristen kalau bukan kebohongan. Saya buktikan. 1, 2, 3. Silakan Anda ngomong. Nah, jadi Nah, begini, dengarkan Bang teman-teman. Suma, ya. Pasti bohong. Ya dengarkan dulu lah. Pasti Sedikit bohong. saja. Sejengkel aja lah bagian saya ngomong. Pasti yang keluar mana sih? kebohongan. Coba kau bicara. Silakan. 1, 2, 3. Astagfirullah. Itu bohong kan? Bohong. Dia Diam astagfirullah karena dulu. dia memohon ampun Belum kepada Allah, itu ngomong. sudah bohong. Coba. Belum ngomong Bang Suma. Jorok kali kupingmu. Kok jorok? Saya belum ngomong kok. Gimana sih? 1, 2, 3. Cepat. Oke. Jadi begini Bang Suma ya. Jangan ketawa-ketawa dipaksa begitu. Jadi begini Bang Suma. Kita namanya manusia itu mau beribadah itu tidak harus diperintah. Jangan harus tunggu perintah. Coba.
Kenapa saya di mute? Bang Suma kena report kayaknya ini. Tuh kan, Nggak kena ada dosa yang dia kan. tahu. Oke, sekarang Jangan coba fitnah. Berdosa kan? siapa yang perintahkan kau, Bungsu? Siapa yang perintahkan kau beribadah di gereja? Siapa? Oke. Bang Dio ambil alih. Iblis. Mana? Makanya dengar Siapa? Nora. Iya, siapa yang memerintahkan kau beribadah di gereja? Dengerin dulu Iblis. Bang Dio. Iya udah, silakan. Kak Nora dengerin dulu, jangan kepanasan dulu. Aduh gimana sih? Silakan. Ya. Ngomonglah. Kalian panas. Panas jangan. Mana Bang Zumanya? Jadi begini. Jangan lah. Kena report Bunda. Aduh. Namanya kita hamba ciptaan itu tidak harus menunggu perintah Iblis. atau diperintah untuk beribadah. Hei, beribadahlah kamu kepadaku. Jangan harus tunggu begitu. Bohong Kita lagi. sebagai Bohong. insan Bohong. yang Bohong. bernyawa Bohong ya. yang diberikan Tuhan nafas hidup harus tahu bernyawa. dirilah tanpa harus diberi. dulu kau saya sapa dulu tuh. Ismail. Ismail. Kenapa di mute? Sebentar dulu saya sapa dulu itu. Ismail. Gimana sih? Sebentar dulu saya bilang saya sapa dulu. Iya, nggak sabar kali. Ismail. Hadir. Ya, agama apa Bang? Islam. Ada yang mau disampaikan Bang? Saya jadi pendengar budiman dulu, Bang. Di bawah. Ya di bawah ya Bang ya. Kasihan itu Bang Suma udah. Aduh. Ya udah, mana jawabannya? Dari tadi kau pelintat-pelintut aja, nggak ada jawabannya. Mana? Kok pelintat-pelintut? Mana? Dio Siapa tidak yang memerintahkan kau beribadah di gereja? Bang Dio nggak dengar yang barusan saya bilang tadi. Siapa? Makanya Kau kalau belum orang ngomong, diem, Kau belum belajar jawab, diem. Kau belum jawab. Mana jawabannya? Makanya dengerin, tutup mulut. Nah, lanjut. Kuping dibuka, mulut ditutup kalau mau dengerin gitu. Pasti bohong lagi nih. Tengok Banyak aja. gaya kau Kok musuh. di mute lagi? Pasti setelah ini bohong pasti. Satu, Bang Suma, dua, diam tiga. dulu Bang Suma. Diam dulu. Kamu tadi mengatakan mengasihi Tuhan. Ulangan 11 nomor 1, mengasihi Ya Tuhan itu ampun, adalah mentaati apa perintah-perintah sih ini? Tuhan. Bohong pasti. Innalillahi. Mengasihi Tuhan itu adalah mentaati segala perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Yosua 22 nomor 5. Yang disebut mengasihi Tuhan adalah melaksanakan segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan Tuhan. Kamfret. Kepanasan Bang Suma. Aduh. Siapa Jangan suruh saya panas-panas ditombak dari begitu. bawah? Siapa yang tombak? Aduh, teman-teman kan Itu ditombak tentara Romawi gitu dibawa lah. banyak kali. Udah jawab. Jawab saudara, jawab. Itu sudah Jawab. dikasih ubur-ubur tuh. Siapa yang ngajarkan kamu mengajak anakmu ke gereja nyembah manusia? Siapa yang ngajarin? Barusan tadi saya ngomong, saya yang suruh. Nah, siapa Karena yang ngajarin kamu? Saya ajar sama anak saya. Gini cara saya Yang ngajarin ngajar. kamu siapa? Makanya dengerin dulu Bang Suma. Gimana sih? Apa yang mau ku dengarkan? Kebohongan-kebohongan terus. Dari sejak tadi ku minta dalilnya di mana Adam mewariskan dosa. Kau tidak kasih. Sampai sekarang kan? Saya kasih dalil Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya adalah makhluk yang diberkati Tuhan. Oke, Nah, kalau mana gitu. dalilmu? Oke, Adam kalau dan gitu, keturunannya Bang Suma. mewariskan dosa, mana dalilmu? Tak ada. Kan Oke, bohong kalau aja pun. kalau begitu Bang Suma, saya bertanya tentang kebenaran Islam saja kalau begitu. Tidak bisa kamu masuk ke level tinggi karena alat yang kamu pakai tak ada. Level tinggi lagi. Bagaimana saya bisa memasuk Islam kalau kau tidak ajari bagaimana tata cara Tidak dalam bisa Islam? masuk Islam orang. Dengar. Tidak bisa masuk Islam orang yang tidak menggunakan akal. Nggak bisa. Kamu jatuhkan dulu imanmu tentang kepercayaanmu ini, baru kau bisa belajar Islam. Ya makanya coba Bang Suma tunjukkan bagaimana ketangkasannya Islam itu supaya saya bisa luluh. Bagaimana? Makanya saya mau bertanya. pahami dulu Bible-mu. Bible-mu itulah yang mengajarkan tentang Islam. Di Bible mengatakan akulah Tuhan Yesus berkata akulah jalan Nah, itu dan kebenaran dan pintar. hidup. Itu pintar. Lalu di mana? Ah. Di mana jalan? Tidak di mana ada jalan jalannya? lain. Di Tidak ada mana jalan lain. jalannya? Kemudian di mana jalannya? Kemudian menjalankan atau mengimani dosa waris itu sebagai jalan keselamatan. Di Mengikut mana Tuhan ajaran itu? Yesus, mengikut Di Tuhan mana? Yesus Di mana? jalan kebenaran Tunggu itu. dulu. Itu Tunggu dulu. dalil yang Dosa saya waris itu baca. ajarannya dari mana? Kok dosa waris lagi sih? Loh, kan Yesus jalan. Ya toh? Ada enggak Betul. Yesus sebagai jalan mengajarkan tentang dosa waris? Dosa waris itu dari Adam. Iya, itu menurut Kristen. Sekarang saya tanya, Yesus adalah jalan. Sebagai jalan, ada nggak Yesus mengajarkan bahwa Adam mewariskan dosa? Ada nggak?
betul. Karena kok Tuhan Yesus betul? dengerin dulu. Kok betul? Cantik kali kau hari ini. Bang Suma, saya geli loh dibilang gitu. Jangan sampai Bang Suma ini kelainan ini Kebohonganmu juga. yang cantik, Kok bilang kebohonganmu cantik kali, Oh. rapi kebohonganmu itu, rapi sekali. Saya tanya tentang Adam, kamu lari. Sekarang masuk ke Yesus. Yesus adalah jalan. Sebagai jalan, ada nggak dia mengajarkan kemudian dosa waris supaya aku mati demi dosa waris kalian? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Sudah bisa saya bicara sedikit saja. Ya, silakan. Bohong dimulai. 1, 2, 3. Oke. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu Bang Suma tidak lain daripada membawa kita kepada kehidupan yang kekal, mengembalikan harkat martabat manusia. Dengan jalan? Karena dengarin dulu. Karena dari awal manusia itu sudah cacat. Itu dalil dari mana kau dapat? Makanya itu, dengerin. Kita mau baca kejadian. Ya, silakan, please, Jangan silakan. terlalu kesurupan gitu Kakak silakan. Mana dalilnya? Coba. Oke. Mana? Silakan. Oh, dengar diam ya. Ini kita baca kejadian waktu penciptaan Adam. Ini versi di dalam kekristenan. Ketika Adam diciptakan di Taman Eden, ya diam dulu, tidak usah huhuhu. Diam dulu. Di mana? Kau pusing kan? Bukan mana dalilnya? pusing. Diam dulu. Saya itu kalau ngomong santai kekandaku. Ya, saya juga santai dari tadi pun. Saya itu slow. Iya, saya juga slow. Saya tidak pakai nafsu kalau ngomong, santai kalau saya. Jadi pakai apa? Pakai mulut aja, nggak pakai otak. Pakai otak, maksud saya tidak kalau pakai nafsu. otak mana dalilnya? Kalau berbicara dengan nafsu, dengan berbicara dengan mengendalikan nafsu itu berbeda. Hasilnya berbeda. Mana dalilnya? Ungkapan-ungkapan keluar dari mulut pun juga itu berbeda. Dalil dah so cantik. Oke. Dalil. Mampus. Kena tombak. Salah tombak ini tentara Romawi di bawah. Iya. Izin Bang, saya sapa dulu yang baru masuk Bang. Dia tuh apa Bang? Nanti jalan-jalan sampai ke Golgota nggak akan dapat Bang. Popo. Ini pakai. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim Bang. Muslim. Ya Bang, kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan Bang. Jangan terlalu lama ya Bangku. Ya, saya kan Muslim nih, mau nggak mau kan saya juga harus bertanya untuk memperkuat Islamnya saya. Ya, Bang Zuma ya. Ya, silakan Bang. Jadi gini, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia meninggalkan hadis ya Bang ya. Ya. Jadi Bang, saya mau bertanya untuk peninggalan Nabi Muhammad yang ada di kota-kota sana, itu apakah benar peninggalannya atau tidak Bang? Iya, benar. Itu yang mau saya tanyakan Bang. Iya, benar. Sedangkan di Al-Quran apakah memang tertulis hanya meninggalkan hadis doang atau gimana Bang? Al-Quran? Hanya di Al-Quran tertuliskah? Apakah hanya meninggalkan hadis doang atau gimana? Al-Quran? Barang-barangnya itu ataukah benar-benar nyata itu milik Nabi Muhammad SAW? Al-Quran? Halo? Iya. Al-Quran dan hadits warisan beliau. Iya Bang, jadi barang-barangnya yang seperti peninggalan seperti sendal, tempat susu dan yang lain-lainnya itu apakah benar punya baginda? Menurut sejarah iya. Menurut sejarah iya, gitu ya Bang. Kenapa rupanya? Saya mau bertanya aja karena kan hanya tertulis hanya meninggalkan Al-Quran. Iya. Begini saudara. Ya, orang Islam itu orang berakal, tapi saya tidak menemukan di situ pada diri Anda. Orang yang hidup, manusia yang hidup itu sudah pasti meninggalkan barang. Entah itu sarungnya, bajunya, kopiahnya, sendalnya. Apa jadi masalah? Anda Islam apa ini? Ya kan Islam kucluk. Islam kucluk. Mamamu kalau meninggal diam, ada nggak barang ditinggalin? Ada kan? Ada dong. Ada, minimal BH-nya kan tertinggal. Nah, kamu ragu peninggalannya itu? Ya kan ini kan di zaman sekarang ini turun temurunnya pasti ada kan dari mereka. Ya itu makanya tadi saya katakan sejarah. Kamu ini Islam apa ini? Islam yang belum bersunat.
Tolong Kamu yang kalau ke Kristen gereja aja lah yang belajar baik-baik di gereja. Kalau kamu belum lulus jadi pengikut Paulus, jangan kayak gitu kali. Kau kena tabok nanti. Kamu kayak Paulus, kayak pendiri agamamu, suka nipu-nipu. Bintang. Nih Lucifer ini Bang datang Bang. Bintang Utara. Kan betul kan Bintang Utara? Iya. Selamat siang. Siang kok kau diselamatkan. laginya itu. Yang diciptakan untuk Hidupnya bekerja, kau. malam diciptakan untuk istirahat. Aduh. Bintang Utara. Di surga Ya, kita bersama silakan Bintang bidadari Utara. mentok. Alah, Kita di banyak kayak cita surga kau. bersama Coba lah. bidadari mentok. Iya, Bagus, kami di bagus lah surga, kalau dengar. diskusi. Kami di surga dengan bidadari, dengan kenikmatan, kebahagiaan. Ya, montok Ya, bilang bidadari yang sangat luar biasa. Lah kamu di neraka apa? Kamu di neraka apa? Di neraka. Kamu di neraka apa? Iya, nggak masalah, nggak apa-apa. Itu kan yang membuat kamu iri. Mana istrimu sudah tepos, sudah tua, ompong giginya, bau mulutnya, keteknya nggak pernah mandi. Itu istrimu. Di dunia aja kau udah menderita. Gimana di neraka? Dan Tuhan pakai Nah, otakmu itu gak Nah, mungkin. sekarang saya tanya sama kamu, kau di neraka ngapain aja? Saya di surga nggak di neraka. Di mana ada surga untuk Kristen? Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya Kristen ada surga. Mana? Dalil. Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Bagimu di situ, mu di situ siapa? Kristen atau Yahudi? Bos, Kristen dong. Nenek mulu kiper. Sejak kapan Yesus itu punya beda dengan pengikut pemakan kadrun, babi? beda dengan Nggak ada, kadrun, nggak ada. hanya gombal. Hei, Yesus berbicara kepada Bani Israel. Yesus tidak pernah berbicara kepada orang Roma, apalagi Kristen. Nipu lo. Yesus sama. menyediakan tempat. Arab Saudi juga nggak pernah ngomong sama lo. Arab Saudi juga nggak pernah, Muhammad juga nggak kenal sama lo. tempat untuk Bani Israel, bukan Bani kampret kayak kau. Mampus. Enak digituin. Pendetamu suruh sini biar ku kasih penataran P4. Jangan jemaat biasa, ilmu belum ada, Dek. Kami itu cuman modal kulub. Gak bisa hadapi saya. Kalau modal kulub gak bisa. Kamu ke gereja cari pendeta, biasa, celop, jilat, gitu aman. Gak ada surga bagi Kristen, gak ada. Kata siapa ada surga bagi Kristen? Tunjukkan dalilnya. Saya taruhan, saya pertaruhkan akidah saya kalau ada surga untuk Kristen di Bible. Ayo, berani nggak? Nggak ada surga, yang ada neraka. Di Bible untuk Kristen hanya ada neraka. Dan saya pastikan dalilnya itu akurat di dalam Bible-mu ada. Kalau surga untuk Kristen ada nggak? Nggak ada, yang ada neraka. Tapi kalau surga untuk Islam di Bible ada. Surga di Bible untuk Islam ada. Mantap sekalipun surganya Islam di Bible. Tapi kalau Kristen yang ada di Bible hanya neraka dan tidak ada surga buat Kristen di Bible. Itulah hebatnya. Masih mau aku datang besok? Pendetamu belum lahir, saya udah tamat belajar Bible. Shalom. Ya, Salmon, silakan. Ya. Diskusi yang bagus lah Bang Jojo Bang. Ya. Apa? Diskusi yang baik lah. Iya, emang diskusi yang baik. Ya jangan kayak saudara-saudaramu Apa? yang kayak tadi tuh. Aduh. Udah, silakan. Saya mau tanya. Di Bible mana? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal, yaitu surga, adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, la ilaha illahu, dan mengenal Yesus adalah utusan. Yesus Rasulullah. Konsep itu hanya ada di Islam. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Matius 5. Tunjukkan di mana pengakuan Yesus diutus untuk orang Indonesia. Berat ini, berat. Benar ya. Berat. Sejarahnya Berat. Islam sama Kristen bulan mana sih? Tiba-tiba Duluan ada Kristen, Jumat. duluan Kristen, kenapa? Iya. Duluan Kenapa Kristen, ada Jumat kenapa? tiba-tiba Karena Yesus apa? sudah menubuatkan Kristen sebagai penghuni neraka yang datang menyamar sebagai pengikutnya, tapi bukan. Gimana mau diskusi kita kayak gini? Ya kamu bertanya. Wah, kamu itu gimana? Kamu Cuma? bertanya-tanya. Iya, kan? Belum Bukan sampai Kristen, jawabanmu, saya Tuh. pertanyaanmu saya udah tahu. Kan gitu. Gimana sih sejarahnya?
di Bible itu bawa nama Islam sejarahnya gimana sih? Sekarang saya tanya samamu, Yesus itu juru selamat atau Yesus itu juru Kristen? Ya, Jawab. coba cari mana? Mana? Yesus ada itu juru sejarah Islam selamat di Bible? atau Yesus itu juru Kristen? Ada kata Islam di Bible. Ada. Di mana? Ada Islam. Juru selamat. Islamnya kata Islam. Kata Oke. Islam ya, ada. Oke. Ada. Islam Ada. itu dengar. Kalau kau bertanya kau diam. Ya Oke. iya, mana? Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 26. Apa dikatakan oleh Yesus? Aku tinggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani apa? Jawab. Jawab dong. Jawab dong. Ayo. Hei. Yohanes 14, 26, 27. Damai sejahtera ku tinggalkan. Apa itu damai sejahtera dalam bahasa Ibrani? Bukan salon. Bukan salmon. Tapi shalom. Shalom dan salam Islam itu adalah kata serumpun. Yesus dikatakan dalam Ibrani 5 nomor 7. Yesus sebagai anak soleh. Di mana Yesus pernah disebut sebagai anak Kristiani? Saatnya tertawa jahat. Yesus anak saleh, Bung. Ibrani 5 nomor 7. Di mana tunjukkan kepada saya? Yesus anak sekolah minggu. Yesus anak Kristiani. Mana? Yesus disebut anak saleh. Ginjal pindah ke lutut. Mana? Siapa yang mau mute? Di Bible Iya. mana ada kata Islam? Saya tanya, mana ada dapat kan? Yohanes 14 nomor 27. Enggak ada situ kata Islam. Hah? Ya, Islam itu bahasa Arab, Bahasa Kuclek. Ibrani. Hei, Kuclek. Ibraninya salam. Ibrani salam. Ibrani sama Arab beda kan? Beda apa kasihan sama? deh lo. Nah, Kasihan deh Quran lo. itu beda. Ibrani itu Yahudi. Arab. Yesus disebut shalom. Udah simpel banget. Aduh, kau ini Juma, Sakit. Juma. Sakit. Sakit kau Juma. Sakit. Yesus disebut salam. Damai sejahtera, shalom. Yesus disebut juru selamat. Selamat artinya shalom. Islam artinya salam. Islam damai sejahtera, shalom damai sejahtera. Yesus menyampaikan dan meninggalkan shalom. Di mana Yesus meninggalkan Kristen? Di mana tertulis? Ya, jadi mute ya. Ayo. Ya. Di mana? Di mana Yesus Islam, meninggalkan Kristen? Hah? Di mana? Sportif lah. Nggak ada. Kau ngapain sih tuh jawab pertanyaan Di kau? mana Kau Yesus ini pertanyaan meninggalkan saya, Kristen? ngaco-ngaco. Ayo. Berani mana Ayo. ada kenal Islam? Apa ayat pun Di mana Yesus meninggalkan Kristen? Ayo. Yesus juru selamat. Yesus juru salam. Yesus juru Islam. Di mana Yesus disebut juru Kristen? Di mana? Di mana? Logika kamu di mana? Hah? Logika kamu di mana? Logika Arab gimana caranya? Hei, keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa. Ibrani ke Arab kemana? Keturunan Abraham memiliki 3 bahasa. Ibrani, Arab, dan Aram. Oke. Bos, jangan 3 bahasa ini adalah bahasa serumpun. Ayo. Bahasa serumpun. Serumpun dari mana? Ibrani, Yahudi, Arab, Yahudi sama- Aram. Shalom, Aduh, salam, inilah. Islam. Inilah ya. Nah, sekarang mana Kristen? Ya. Ayo. Kalau Kristen udah jelas-jelas ngikut Yesus Tuhan. Iya, itu menurut Yesus kalian. itu apa? Orang Yahudi. Yang saya Ya kan? tanya, ketika Yesus mengatakan, Ya kan? damai sejahtera Kenapa kutinggalkan bagimu. Sekarang tolong tunjukkan di mana dikatakan Bukan Yesus itu Yahudi. meninggalkan Wajar Kristen. dong orang Kristen menganut Yahudi. Benar Di nggak? mana? Di mana? Ajarannya ajaran Yahudi. Di wajar mana? nggak? Nggak usah terlalu jauh. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Itu aja dulu. Yesus mengajarkan sujud, Yesus mengajarkan kemudian syahadat, Yesus mengajarkan puasa, Yesus mengajarkan infak sedekah, Yesus mengajarkan beramal soleh, Yesus mengajarkan makan babi di mana? Ibadah minggu di mana? Menyembah dirinya di mana? Tidak bersunat di mana? Merasulkan Paulus di mana? Kok Mana? narasi itu udah Ibadah salah-salah minggu di mana? semua. Ayo. Hah? Narasi Ayo. kamu sudah salah-salah. Orang yang cerdas paham, ya cara bicara kamu tuh paham.
Ya di mana Yesus mengajarkan Kristen, di mana? Oh, itu asal bunyi. Ya, sudah pakai tunjukkan logika kepada nalar. saya di mana Kau Yesus sedangkan di mengajarkan agama Kristen. Kau ini tidak Satu. mengaku Yesus itu Tuhan. Tidak. 2, 3, 4, 5. Udah lenyap. Dimakan tuyul. Ayo Kristen yang sedikit punya ilmu naik. Kristen ngajar Bocor saja bang, sakit kepala. Itu ada Itu aja dia keluarkan. itu yang PPD, itu yang di bawah itu yang pendeta itu di bawah. Bukan orang yang PPD. Iya. Yang mana dek? Itu di bawah Kak, yang PPD ujung namanya. Itu pendeta itu. Mana? Sesuai dengan tema, apakah Kristen jalan sesat? Saya katakan yes. Apa alasannya? Yesus tidak mengenal Kristen. Itu aja. Yesus tidak mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak mengajarkan makan babi. Yesus tidak mengajarkan kemudian merasulkan Paulus. Yesus tidak mengajarkan perjanjian baru. Apalagi Yesus tidak mengajarkan membatalkan Taurat. Ayo, Yesus tidak mengajarkan agama Kristen, itu intinya di situ. Intinya di situ. Yesus tidak pernah mengajarkan prosesi keagamaan Kristen. Tak ada. Natal, siapa yang ngajarin? Yesus tidak. Apa dari Kristen ini yang berasal dari Yesus? Tak ada. Tak ada sama sekali. Gereja bukan dari Yesus. Ibadah minggu bukan dari Yesus. Kitab Roma bukan dari Yesus. Lukas, Markus, Matius, Yohanes bukan dari Yesus. Apalagi Galatia, Efesus, Filipi, Filemon, semua bukan dari Yesus. Gereja bukan dari Yesus. Pendeta bukan dari Yesus. Pastor bukan dari Yesus. Jemaat-jemaat berkuluk bukan dari Yesus. Jemaat pemakan babi, pemakan anjing bukan dari Yesus. Lalu apa yang dari Yesus berada di Kristen? Tak ada. Tak ada Cak Ayu, tak ada. Gak ada satupun. Apa yang dari Kristen, ya dari Yesus ada di Kristen? Tak ada. Nama Yesus hanya dipakai sebagai apa? Aksesoris. Untuk apa? Untuk melancarkan pengajaran-pengajaran menyembah kepada dewanya Romawi. Assalamualaikum semua. Iya, silakan Bang. Ya saya sapa dulu bang, izin ya bang. Marsal. Maaf tapi saya masuk di sini cuma hanya sekedar untuk mendengarkan saja, bisa nggak Bang Zuma? Dari sekte mana Bang? Mana? Siapa sekte bang? Yang tadi itu. Islam dia, Islam. Islam dia bang. Di bawah dia. Oh. Sekte bang. Di bawah mungkin tidak mendengar kalau di bawah. Nanti dia harus di atas. Mendengar. Oh, Keras mendengar. suaranya di bawah. Keras. Oh, siap. Teman-teman di bawah dengar nggak suara kami di atas? Dengar. Dengar bang. Oh, dengar. Kirain nggak dengar. Rafael. Lah orang di Riyadh aja dengar suara saya kok. Belanda, Jepang, semuanya dengar kok. Ya, selamat siang bang. Selamat siang Ibu. Ya, kita di sini diskusi ya bang. Jangan kayak tadi tuh bang. Mohonlah Kenapa dia, edukasi Bu? sama yang di bawah dan yang di YouTube pun juga banyak yang melive-kan. Anda membawa apa dari keimanan Kristen. Jadi tunjukkan akhlaknya dengan kepintarannya ya bang ya. Oke bang. Silakan. Oke Bu, karisteng. Bagaimana Ibu? Oke, Bang Rafael, mohon maaf ya. Kiranya kita di sini sama-sama kita diskusi dengan akal pikiran kita, bagaimana kita bisa mendapatkan poin pengetahuan tambahan dari dua sisi antara Islam dan Kristen. Mengingat teman-teman di bawah ini untuk jadi bahan edukasi kita semua. Harapan kita seperti itu ya, Bang Rafael ya. Silakan Bunda Nora. Bang. Oke Bang, saya boleh bertanya Bang? Saya bertanya silakan, Bang. Silakan. Ya. Itu bagaimana Bang itu yang Tirmizi 1375 menggauli binatang tidak ada hukumannya?
mohon Bang, bisa dijelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, orang yang menggauli binatang itu pasti orang gila. Maka tidak dihukum karena dia gila. Masa ada orang menggauli binatang? Orang gila itu, Bang. Jadi tak ada hukuman bagi orang gila. Jangankan menggauli binatang, membunuh orang saja kalau pelakunya gila itu nggak ada hukuman, apalagi cuma menggauli binatang. Jadi tidak berdosa Bang ya, tidak berdosa. Namanya Tidak orang ada gila, hukuman. Bang. Orang gila itu apa kena hukum kalau dia melakukan sesuatu? Kutanya dulu. Kutanya dulu kepada Abang, kalau orang gila melakukan sesuatu yang melanggar hukum, apakah itu dihukum? Enggak. Begitu juga orang yang lepas akal. Tapi tapi menurut sampai sekarang ini belum ada kejadian orang gila menggauli binatang Bang. Nah, Ada itu orang dia. waras. Itu dia. Orang Anda waras, paham Bang. berarti. Anda paham. Tetapi di gereja, santer kita lihat ada orang menikahkan, mengkawinkan manusia dengan binatang. Coba Anda lihat di YouTube. Bang, Coba Anda masalahnya lihat di kan- YouTube. Lihat di YouTube. Banyak gereja-gereja menikahkan, mengkawinkan manusia dengan kambing, dengan asu, dengan kuda. Loh, Bang, fokus dulu Bang, Tirmisi. Ya itu jawaban kami. Maksudnya kan begini, Jawabannya sudah Bang. jelas toh. Katanya kan orang gila. Nah, sejauh yang saya lihat belum ada ODGJ itu yang menggauli binatang, Bang. Ya, justru itu. Justru orang Justru waras. itu. Nah, siapa orang warasnya? Nah, Lihat di makanya gereja. coba Lihat di gereja. Lihat di gereja. Ada nggak kemudian di Islam menikahkan binatang dengan manusia? Ada nggak? Ada nggak, Nah, Bang? tapi Bang. kan banyak kasus Bang yang termasuk ayam. Abang. Yang kemarin tuh ada nggak? yang 200 Ada 200 tidak ekor di ayam. Islam menikahkan orang dengan binatang? Ada nggak? Kalau di gereja ada nggak? Nah. Bisa nggak dibuka di YouTube? Kita Nggak buka ada, sekarang nih. nggak ada Bang. Paling Kita bisa gereja buka saya- sekarang nih. Nggak Kita ada. buka nih. Ada yang bisa buka kamera nggak? Tapi sudah pernah Cari ada di kasus. YouTube Bang. gereja menikahkan manusia dengan binatang. Banyak di Oke? YouTube banyak. Bang, Banyak mau nggak masuk kita buka? berita itu, Bang. Oke Bang, coba Mau saya nggak? cari ya Bang. Ah, 200 silakan, ekor silakan. ayam Bang jadi korban Banyak. sama Banyak Oke. di YouTube, banyak Diam, di YouTube diam, banyak. diam. Bahkan kalau di gereja Anda itu, ya, sesama jenis saja dinikahkan. Apalagi kalau cuma sebatas binatang. Ada beritanya itu Bang yang apa Sabar, sabar. Hanya orang gila yang kemudian menggauli binatang. Nanti kita lihat. Berarti gila juga orang yang menikahkan, mengkawinkan. Kan gitu. ada beritanya dulu Bang, viral itu Bang, yang 200 ekor ayam ditambah dengan beberapa kambing itu Bang. Belum tahu? Enggak. Belum tahu. Kenapa? Kenapa? Diperkaos sama jemaat? Atau gimana? Udah temukan, Dek? Bentar Bang, loading. Tapi saya sering lihat di YouTube itu yang manusia kawin dengan kucing, kawin dengan anjing. Di gereja lagi diresmikan tuh. Paling sering itu gereja anjing, paling sering. Nah, Anjing. nggak ada Bang, tidak ada Anjing Bang itu Bang, Indonesia. sejauh ini tidak ada, itu hanya karangan saja. Ya, sabar, Tapi kita cari tapi dulu. kalau kejadian kasusnya sudah pernah kok ada kok di Indonesia itu yang beberapa hari berapa Berarti minggu yang lalu orang kalau gila, ditangkap. Bang. Terlepas apapun agamanya, orang berarti itu orang bilang. gila. Coba tanyakan Bang. Apapun Karena kayaknya- agamanya, kalau dia melakukan itu berarti gila. Nah, sekarang permasalahannya kalian mengaku sebagai anak-anak dewa, tetapi tempat gereja kalian itu menikahkan manusia dengan asu, kan gitu. Coba Bang, ada viral itu satu komunitas dengan abang itu. Biadab. Biadab. Emang kamu kali lahir dari anak babi. Ya enak kira. Siapa Jipaeng? Siapa Jipaeng? Malek nu ngan babi.
Hah? Anggapmu juga makan babi, bapakmu makan babi, mamamu makan babi, spermanya dari babi, lahirlah kau, ya kau separuh babi, kan gitu. Bang, saya tampilkan tapi jangan suara saya ya bang ya, jangan ada suara ya bang ya. Ah, tuh lihat Ini, tuh, Bang, lihat agamamu tuh, agama penyembah setan, tuh lihat. Besarin, Besarkan. besarin. Agama penyembah setan, lihat. Anak asuh, lihat itu anak asuh, lihat. Ah, tuh, gereja tuh. Mantap sekali. Mama kan lumba-lumba juga dinikahin. Mate meja. Apa? Gimana? Manusia yang berasal dari sperma babi, gimana kau lihat? Kristen itu bang. Itu Bukan Kristen. Tampilkan yang di gereja deh. Tampilkan yang di gereja. Ada di gereja itu. Coba tampilkan Gak ada. 200 ekor ayam. Coba gak ada. Yang 200 di gereja itu. tampilkan. Itu di gereja itu, di gereja itu. Lihatin. Ditambah beberapa kambing. Coba. Orang gila berarti. Oknum apapun itu pasti gila. Ini di gereja loh, di gereja ini. Tahu. Jangankan dengan anjing. Jangankan dengan Bukan, Pak, itu anjing. editan bang. Bukan. Editan lagi. Kasih lihat yang video, kasih lihat yang video. Sabar anak babi, sabar. Sabar ya. Pria bernama lengkap Pandy Loyola umur 46 tahun asal Provinsi Cavite, Filipina menjadi terdakwa melakukan tindak asusila terhadap seekor sapi miliknya. Pria yang akrab disapa Loyola ini telah 2 kali menyetubui sapi miliknya sendiri hingga sapi tersebut menjadi hamil. Aksi Loyola ini diketahui salah satu warga di kota Silang, Nama anaknya Filipina, Rafael. kemudian melaporkannya ke polisi. Kini Loyola tengah menghadapi tuntutan karena dianggap melanggar peraturan hukum tentang kesejahteraan hewan. Loyola Nama anaknya diketahui Rafael. sudah 2 kali melakukan hubungan seks dengan sapi miliknya, dan ketika ditanya, ia menjawab apa yang telah dilakukannya itu lantaran pengaruh obat-obatan Nah, terlarang. ini suara dari Mbak Google ini bang. Itu mungkin teks perlu disebutkan. Aduh gimana sih. Suara dari Mbak Google. Aduh gimana sih. Coba tampilkan itu yang menggauli 200 ekor ayam. Bisa muat itu ya. Siapa namanya? Rafael yang namanya. Loh, masa abang pura-pura tidak tahu, kan satu komunitas. Oh, saya nggak tahu. Oh, satu komunitas. Ngomong apa ini? Sudah viral Nggak itu tahu bang. dia. Ada bukti? Ada kok itu yang beritanya. Buka. Gak bisa, saya cuma pakai handphone satu. Kenapa? Ibu. Gak bisa on cam juga. Gak bisa on cam. Alasan kau. Loh, coba lihat pengikutnya. Kau nggak bisa menghina Islam, nggak bisa. Di sini mana ada yang mau percaya tanpa bukti, woi. Buktikan, baru orang percaya. Nggak bisa. Kurang apa lagi agamamu? Kejahatan apa lagi yang kau butuhkan dari agamamu? Segala sesuatunya halal kok. Oh iya bang, ada lagi bang. Selain itu ada juga yang pernah saya lupa di apa? Selama kau Kristen pasti hoax karena ajaran agamamu. Yang perlu kau tahu, bapakmu makan babi, mamamu makan anjing. Spermanya jadilah kau. Itu dulu, pikirkanlah itu. Salam. Ya, Salmon. Salam monitor. Ya. Gimana? Ya, Bang Suma. Kenapa enggak berubah-ubah Bang Suma? Kirain sudah Apanya? berubah. Enggak. Apanya? Berubah gimana? Kayaknya enggak berubah saya lihat ini. Kenapa? Dari dulu Kenapa? sampai sekarang harus Iya. bertobat lah. Bertobat? Ini kan negara toleransi. Ya saya tanya dulu. Kita bicara tentang surga.
Filipi 3 ayat 20, keluarga negara kami di surga. Kalau kalian Miriam 71, Filipi semua itu Islam masuk neraka. Filipi itu firman Tuhan. Ya enggak, saya tanya dulu Miriam 71. Miriam Filipi 71 itu firman Tuhan. Orang Islam, enggak. Ya, Filipi itu firman Tuhan ya, aku tanya dulu dong. Filipi itu firman Tuhan. Ya firman Tuhan. Jadi Paulus ini Tuhan. Jadi Paulus ini Tuhan. Ya bukan lah. Dari mana? Aduh, Filipi itu dari mana? Filipi itu dari mana? Filipi itu dari mana? Filipi itu dari mana? Filipi. Filipi itu dari mana? Kau ditanya. Kamu ditanya. Filipi itu dari mana? Jawab. Filipi firman Tuhan. Makanya Paulus Tuhan. Berarti Paulus ini Tuhan. Semua. Nah, berarti Paulus ini Tuhan. Makanya turun Alijar 6. Makanya turun Alijar 6 semua. Nah, karena kalian itu Paulus ini Tuhan. Turun Alijar 6. Nah, Al-Quran diturunkan bagi orang gila. Itu gimana itu? Paulus ini Tuhan. Alijar 6. Nah, makanya turun Alijar 6 karena kalian Paulus ini Tuhan. Paulus ini Tuhan. Paulus manusia lah, sama dengan kita. Ngapa? Paulus itu manusia. Terus kenapa kau katakan ucapannya firman Tuhan? Kalau dia manusia. Filipi 3 20 lah. Kenapa kau katakan ucapan Paulus ini? Kenapa kau katakan ucapan Paulus ini sebagai ucapan Tuhan? Kenapa kau katakan ucapan Paulus ini ucapan Tuhan? Itu loh. Kenapa kau katakan ucapan Paulus ini adalah ucapan Tuhan? Berarti Paulus ini adalah Tuhanmu gitu? Ayo. Kalau berani jangan dimut, kau tidak pernah berubah. Kamu sendiri gimana? Kamu sendiri berubah nggak? Waras nggak kau? Kamu masih gila sampai sekarang? Jadi satpam saja. Ucapan Paulus kau bilang ucapan Tuhan, gimana dong? Ternyata kau Tuhankan Paulus rupanya sekarang ya? Filipi. Makanya turun Alijar 6 semua. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Alijar 6. Kenapa enggak? Turun Alijar 6. Makanya saya bertanya. Sejak kapan Paulus ini jadi Tuhan? Sejak kapan Paulus jadi Tuhan? Kenapa Kristen yang nggak ada yang waras naik sini ya? Lah namanya juga Kristen bang. Mau yang waras kayak dikit. Kalau yang waras itu udah mualaf mereka. Oke, Bang, saya sapa dulu Bang, izin dulu sapa. Bang S. Suruan, selamat siang Bang. Bang Suruan, Pak Pendeta. Siapa pula Pak Pendeta? Ini ada Pak Suruan ini yang sering marah-marahi kita kalau kita debat dialog. Pak Suruan, ayo, ini kebetulan sudah ada Bang Zuma ini suka marah. Iya, oke. Lanjut. Gak marah-marah dia. Silakan Daud, agama apa Dek? Agama Kristen. Daud. Iya. Silakan. Tolonglah diskusi yang bagus ya. Ketika nanti Bang Zuma menjelaskan, Anda diam, Anda tanggapi, kami akan diam. Oke? Iya. Boleh nanya ya? Sebentar, jungle. Iya. Agama apa Bang? Saya orang Islam Bang. Ya maaf Bang, dibawa dulu ya Bang. Terima kasih Bang. Ya silakan Daud. Nanya sama Bung Juman ya. Menurut ya silakan. Menurut Bang Juma, siapakah Yesus itu bagimu? Yesus itu menurut Bible, enggak bagimu. Bukan bagi saya Yesus itu adalah sembahan Kristen yang berasal dari roh jahat. Loh, kau tanya saya kan? Iya, dasarnya apa bisa mengatakan itu? Dasarnya Galatia 1:12, Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9, Matius 4 nomor 5, Matius 4:23, Matius 24 nomor 23 sampai nomor 4 sampai nomor 30. Ya, satu aja lah bilangnya. Satu aja. Oke. Lukas 21 nomor 8. Itu aja dulu. Baca. Bilang lah, nggak ada satu-satu, susah amat. Ya, baca.
Itu dasarnya. Kau yang dasarnya kau bacakan lah. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Menurut Yesus akan datang penyesat mengaku bernama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Jadi yang kamu sembah bernama Yesus. Itu siapa? Bagiku iblis. Kan kamu nanya sama aku, kawan. Jadi ku jawab. Berarti itu menurutmu ya? Menurut Yesus. Kok menurut saya pula? Saya mendalami materi Bible, saya simpulkan bahwa yang kalian sembah menurut Yesus itu adalah setan. Di mana tertulis? Lukas 21 nomor 8. Oh. Aduh. Baca loh. Tahu aku dengarnya. Jadi yang kau sembah itu siapa? Oh, jadi menurutmu aku nyembah Yesus gitu? Enggak. Iblis yang ngaku Yesus yang kau sembah. Kok bisa kamu memutuskan itu yang aku sembah? Lalu siapa yang kau sembah? Iya, lalu siapa yang kamu sembah? Ya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi inilah. Di mana ada Tuhan namanya Yesus? Di mana ada Tuhan manusia anak Maria? Di mana itu? Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan samamu? Ada kata yang jadi yang kau sembah bukan Yesus? Sembah, bukanlah. Lalu siapa? Ya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi inilah. Namanya siapa? Namanya menurutmu namanya di mana gitu? Kamu yang saya tanya. Nama Tuhanmu siapa? Iya bisa sebutannya, kalau di Alkitab sebutannya Allah. Itu Tuhannya umat Islam itu. Menurutmu itu Tuhan. Oh. Loh. Jadi ginilah menurutmu. Jadi iblis yang datang kepada Paulus itu kau sudah tolak? Iblis. Iya. Aku lagi sana pula lagi sana belum habis ini lagi. Yang kau aniaya. Kamu tolak itu? Kamu tolak? Apanya 7 kali kau nih? Kau ngomong apa? Itu iblis datang. Tanggung. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kamu tolak? Yang datang kepada Paulus itu kamu tolak? Maksudnya kau pikir aku gitu dengar kesaksian dia gitu? Tidak, yang kau sembah itu kan bernama Yesus. Kan sudah aku katakan kepadamu, aku tidak menyembah yang bernama Yesus. Kan lucu. Lalu yang kau sembah siapa namanya? Yang sebutan di Alkitab namanya Allah, kan lucu. Loh, yang disebut Allah di dalam kitabmu itu Tuhan saya. Berarti kalau kau mengatakan itu berdasarkan ori kitabmu, berarti kau menyembah dewa. Gini, kau bilang yang udah tepuk tangan. Iya, berarti kau menyembah dewa kan? Nah, dewa dengan iblis beda nggak? Gini. Kau bilang kan yang di Alkitab yang kau bilang Allah itu tuannya agama Islam. Yes. Nah, jadi sekarang utusan siapa utusannya? Utusannya Nabi Isa alaihi salam. Utusan di Allah ini namanya Isa alaihi salam. Isa al-Masih. Isa itu? putra Maryam. Oh, itu utusannya? Sama? Yes. Sama enggak Yesus sama Isa tuh? Menurut Yesus yang kau sembah itu iblis. Oh, udah aku bilang tadi. Oh, jadi gitu menurut pandanganmu. Lah iya emang kan? Ya gini. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu iblis itu. Bro, tan. Jadi yang diajarkan Isa Al-Masih apa samamu? Isa Al-Masih mengajarkan Bani Israel hanya menyembah kepada Allah dan mendudukkan dirinya untuk ditaati sebagai Rasulullah. Fattakullah wa ati'un. Oh, itu aja yang diajarkan samamu? Yes. Yohanes 17 nomor 3. Yesus yang asli mengajarkan menyembahnya kepada Allah dan mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah. Yang di Al-Quran lah, masa kau bilang itu tadi, fattakullah wa ati'un ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Tuh, jelas.
Itu dia kayak di Alkitab. Sekarang aku tanya yang di Al-Quran. Kau bilang ini Rasulullahi ilaikum. Oh, itu yang diajarin? Ya iya, dia mengajarkan Bani Israel untuk mengimani dirinya sebagai rasul utusan Allah. Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 5 nomor 36. Aku ini adalah utusan Allah. Yang aku tanya di Al-Quran. Lah itu ini Rasulullahi ilaikum. Iya, apa yang diajarkannya sama mu? Yaitu fattakullah wa Bahasa Indonesia lah bro, nggak ngerti. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Oh itu aja? Yes. Lalu kacau. Lu kok kacau? Yang harus ku pertanyakan, ada nggak Yesus mengajarkan kekristenan? Ada nggak? Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya ke gereja? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Malu kau kan? Malu kan? Kok malu? Apa? Emang rupanya itu diajarkan lu, Pak? Karena tidak berkesesuaian ajaran Yesus dengan agamamu. Malu dong. Tapi karena kamu tidak berakal, ya nggak malu lah. Sama seperti kambing nggak malu, telanjang. Ngaco ini. Lu kok ngaco pula? Jadi saya simpulkan samamu, sampaikan kepada pendetamu, Bang Suma mengatakan yang kita sembah adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku Yesus. Dan itu bukanlah nabi, itu bukan rasul, tapi itu adalah syaitan yang Yesus nubuatkan di dalam Lukas 21 nomor 8. Oke? Al-Quran saya... Tuh kan, tidak tombak, sudah aku bilang. Daud umurmu berapa sih, Daud? Umurmu berapa umurmu? Enggak. Kenapa kena tombak terus, Bang Suma? Banyak ngoceh, banyak yang tahu kambing itu enggak? Daud umurmu berapa, Daud? Nggak tendang. Daud umurmu berapa? Kok kurang ajar kali muncung kau itu? Umurmu berapa? Umur? Iya. Ukuran kalau buat anak bisa lah. Anjing. Berapa? Memang tak ada otaknya ngomong. Daud kalau ditanya benar-benar jawabnya songong bener kau Daud. Umurmu berapa? Biasa binatang. Apa? Biar nggak apa namanya? Biar nggak tegang kali kalian nih. Aku tanya kau umurmu berapa? Ada hubungan berikut? Susah sih kalau ditanya, yang ditanya kita nanya dengan binatang, jawabnya kayak gitu. Oh gini lah ya bro ya, kau tanya, aku tanya balik ya. Izin dulu. Begini deh, sebentar, Daud, waktu setidaknya beradab lah. Kok kan mewakili dari iman Kristen. Katanya Kristen ini mengeluarkan ajaran kasih. Kok kasih kayak dasar gitu ya? Dasar domba kan binatang. Kayaknya dia yang tadi ngeripot itu, dia pancing-pancing gurunda itu. Iya. Aduh, kurang ajar itu. Dari tadi aku mau ngomong, akun abal-abal lagi. Kurang ajar itu. Ya, kualitas bocil dinaikkan, bikin pancing emosi, kemudian dijawab dengan jawaban-jawaban ilmiah, langsung di-report. Nggak ada ilmu, bocil. Itu disapa dulu tuh si Adi apa Aldi itu namanya tuh. Assalamualaikum kakak. Dia ada ilmu lawan ronde tadi dikeluarkan. Bang Rafael sudah jelas ya. Jadi sudah di Kristen 6 akun mampus. Hampir rata-rata di Kristen itu mengawini binatang. Banyak datanya di sini saya temukan itu Bang Rafael. Clear ya kita. Jadi jangan lagi ditarik ke kiri ke kanan tentang ini ya. Jadi clear Bang Rafael. Oke, dari 05 Bang? 07 sekarang Bang Zuma 07 nih sekarang ya teman-teman. Bagaimana Cicisan bagaimana? Artinya dari data yang saya temukan Bang Rafael, dari data yang saya temukan ternyata itu di luar negeri yang dimana menganut keagamaan Kristen, orang-orang Kristen banyak yang menikahi dengan binatang. Jadi berkesesuaian dengan pertanyaannya Abang Rafael yang menuduhkan kepada Islam itu keliru Bang. Belum ada data yang ditemukan orang Islam itu menikahi binatang ya. Jadi tolong jangan ditarik-tarik ke kiri ke kanan kemana-mana gitu ya. Bukan menikahi Bang, bukan menikahi. Menggauli. Iya sama ini. Di sini banyak datanya sampai hamil ini dari binatang hasil hubungan dengan binatang. Buka datanya aja. Kalau abang menuduhkan Islam itu mengajarkan menggauli binatang, buka datanya Bang. Silakan. Tolong teman-teman ya di bawah ya. Mohon sebentar host. Gurunda.
Mohon ini Omnya Yesus ini akun baru lagi nih, akun Om Yesus kena tombak semua. Bantu ya, bantu follow teman-teman. Omnya Yesus. Nanti ada tantenya Yesus juga. Itu terkaya di dunia. Nah, Zatin. Emily Mabu. Nah, wanita cantik Emily Mabu mengambil keputusan paling gila dalam hidupnya, di mana ia dengan mantap menikah dengan seekor anjing. Hal ini dilakukannya lantaran ia merasa frustasi setelah beberapa kali gagal menjalin kasih dengan berbagai pria, sehingga ia merasa tidak percaya lagi dengan pria dan lebih memilih seekor anjing. Ia juga beranggapan bahwa kali bah frustasi binatang yang dikejar. Ya samanya itu, karena mereka frustasi tidak bisa melihat Zeus, Hercules, Horus, Attis, ya kan? Nah, terpaksa anak Maria yang disembah, samanya itu. Yang nampak mereka cari, sayangnya yang datang ke Paulus itu bukan anak Maria. Tapi penyesat yang Yesus nubuatkan sendiri di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Gitu. Dan aku naik dengan aku abal-abal, mancing-mancing emosi, ngerepot. Aduh kerjaannya. Kita jabanin bang, kita jabanin. Illal ladzina zalamu minhum. Yes. Rafael, silakan Rafael, bawakan datanya Rafael. Islam Tunggu sebentar Bang Dio, saya sapa dulu yang baru masuk. Rambo, Rembo. Oh iyalah. Ya, silakan Bang Rafael. Rafael, aku ada suara nggak sih? Halo Bang, bagaimana Bang? Silakan Bang, bawa datanya Bang. Islam mengajarkan mendatangi menggauli binatang Bang. Silakan Bang. Barusan kebenaran, barusan kau ketok naik pula ke sini dia. Siapa Bang? Kebenaran nih. Dotok. Siapa itu Dotok? Gua getok. Ayo Bang Rafael, silakan. Rafael mute lagi. Joni. Iya Bang, ini Johnny. lagi Bang, saya dengar dulu. Nur Tunggu dulu, ini. saya sapa dulu. Kok tadi mute Rafael? Disuruh bicara. Oh iya kan sudah, mute. aduh, giliran mau bicara Saya sapa disuruh dulu, mute, giliran Johnny. di mute. Suruh Joni bicara Joto. ya. Sebentar sabarlah dulu kau. Kau kan diajarkan sabar. Kasih itu sabar katanya. Joni, adek. Joni, turunkanlah host. Doto. Ya, selamat siang host. Siang agama apa bang? Agama Kristen Kak. Oke, ya lanjut. Bang Zuma monitor abangku. Siap lama-lama. Oke bang. Silakan Rapel dulu sedikit ya Bang Doto ya, baru abang. Nanti kalau Rapel banyak Kecilin aja kayak yang punya aku biar nggak ditombak. Iya. Boleh percaya sama Bang Juma. Kayaknya si Dio aja dibesarkan. Bagus. Oh ya kayak gitu aja ya. Oke lanjut bang. Lanjut Jadi tumbal dia nanti. Biar aja si Dio kena tombak. Apa? Dia kena tombak dia. Biar nggak apa-apa, biar roten-roten semua aku. Rapel itu aja yang dibesarin. Dia kan mau ngeluarin data tuh. Mana Rafael? Silakan Rafael. Om Jin belum bisa open cam. Ngapain kau sini kalau nggak bisa open cam? Udah lemparkan aja ke kuburan orang ini. Enggak pernah. Udah turun aja. Doto silakan Doto. Tinggal di kuburmu sendiri biar kau mati.
Silakan Doto. Ada Pak Ustadz, ada yang... Tapi aku bertanya sama Bang Juma ya. Ya silakan. Bang Juma, apa sih obatnya nyeri otot? Minum ini minyak Yesus. Ada di Medan itu banyak dijual minyak Yesus. Nah, ini kelompok-kelompoknya itu yang mau report itu kayaknya ini. Kayaknya ya. Iya, kelompok-kelompok. Ya pancing-pancing kita emosi. Kesempatan yang diberikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan maritime safety information. Kenapa yang naik kayak begini semua? Ya Allah ya Robbi. Udah dekat ulang tahun. Kalian kayak gitu lah. Udah dekat ulang tahun, aneh-aneh kelakuan mereka nih. Masya Allah. Makin dekat ulang tahun Tuhannya makin gila. Aduh. Hunter. Wih, yang di bawah tolong ya, yang Kristen, yang Islam janganlah dulu naik, ya. Saya, aduh, yang Kristen yang naik, yang Islam jangan minta naik. Kalau Islam minta naik berarti dia Kristen. Ya tap layar. Kalau Islam minta naik berarti dia Kristen. Nah, minta langsung turun minta turun kalian. Yang Islam naik berarti dia Kristen. Tap layar teman-teman. Kita kan di sini mau diskusi. Awan. Yo, siap. Agama apa bang? Muslim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terima kasih ya Rab. Masya Allah, barakallah. Nggak nyampe suara kita ini ya ke bawah ya. Aduh. Mohon maaf ya saudara-saudaraku, sahabat-sahabat titisan yang muslim, sabar dulu. Kita prioritaskan dulu teman-teman Kristen ya. Sambil kita berdiskusi untuk mengedukasi teman-teman yang dibawa ya. Kita tidak menutup kemungkinan ada saudara-saudara kita yang masih minim tentang pengetahuan perbedaan ini ya, tentang kebenaran Islam. Jadi gitu ya, saya mohon maaf dari jumlah seluruh rambut ya kawan-kawan sahabat titisan. Jadi gitu ya, saya mohon maaf dari jumlah seluruh rambut ya kawan-kawan sahabat titisan. Aduh, si Joker membawa damai. Ini yang titik ini juga, aduh ya Allah. Titik. Bang, noda. sebenarnya terlambat saya tanya yang tadi tentang nubuatan itu ya bang ya. Padahal kemarin itu aduh seru kali diskusinya itu bang. Yang mana dek? Yang tentang penubuatan yang di menebus dosa itu bang. Wih kemarin tuh. Nubuatan nebus dosa dari ini, Itu, dari Kayapas, Kapaya. Iya, saya cari itu karena saya lihat abang lagi di roomnya siapa ya, Ustadz Arif. Saya cari itu, di mana? Saya sampai ingat di mana? Dibilang Bang Zuma tuh. Yang Yohanes 11 tadi loh bang. Oh. Iya. Di mana kalau nubuatan? Di mana kalau imam-imam mengatakan bahwa Yesus itu harus dinubuatkan mati? Aduh, memang saya di situ. Ya Allah, di mana ya? Lupa aku bang. Abang di WA terlambat juga abang membalas gitu loh bang. Oh gitu. Ya di save aja materinya itu. Udah bang, udah saya simpan itu, udah saya screenshot itu bang. Oke. Bentar ini. Ya Emping. Aduh. MB. Kita tunggu nanti sore, nanti malam lah bang. Beritanya ya bang ya, yang orang mau ke Polda itu ya bang. Iya. Mungkin udah terlanjur malu dia bang. Ya dong, pastilah. Salam kenal dari Rusia ya, salam kenal juga bang. Thank you. Aduh. Ya Adam. Kak Nora siapa? Assalamualaikum. Aduh, waalaikumsalam bang. Kami Islam. Maaf, kepencet bu. Oh, jangan Saya Islam, dipencet Bu. lah bang. Tap layar bang. Kak Nora siapa yang ke Polda Kak Nora?
Aduh, janganlah Dio. Kok bertanya pula kok di sini Dio? Ntar nanti numpang pipis doang di Pol, bagaimana dong? Oh, bukan Banpol. Oh, bukan Banpol. Bukan. Yang Banpol itu mengatakan dilaporkan aja si Blender sekalian dengan junjungannya. BANGSAT-nya tuh. Ini hampir 2.000 pengunjung, bantu tap-tap layar ya, bantu ya. Stephen. Halo. Agama apa, Bang? Pengikut Yesus lah. Tentu. Iya kan? Betul? Ya, betul. Penyembah apa pengikut? Betul. Penyembah. Iya, sama saja. Lanjut Bang Juma. Mana ada sama pengikut dengan penyembah? Ada bahlul-bahlulnya juga kawan kita ini. Baru naik udah menampakkan bahlul. Pengikut Prabowo bukan penyembah Prabowo. Belajar di mana sih? Pengikut Muhammad bukan penyembah Allah gitu. Loh. Iya, apa sih orang ini? Makanya lucu. Kamu itu penyembah Yesus. Penyembah Yesus dengan pengikut Yesus itu beda, Cak Ayu. Kalau penyembah Allah dan pengikut Muhammad itu beda tidak? Beda antara Nabi Muhammad dengan Allah. Kok itu? Jadi penyembah Allah bukanlah pengikut Allah gitu. Bukan. Oh, jadi Anda bukan pengikut Allah ya. Jadi Anda pengikut Allah bukan penyembah Allah. Apalah orang ini? Gimana sih? Apalah orang ini? Baru awal pengikut sudah pengikut Prabowo dengan penyembah Prabowo sama nggak? Malah bisa manusia menyembah manusia. Yang Yesus itu kok pikir kucing? Ya Yesus saja dulu ada daripada Allah. Gimana sih? Dan Yesus itu kucing rupanya. Yesus itu manusia. Yang kau sembah itu iblis. Yang kau katakan Yesus itu iblis baru betul. Apakah Allah SWT bisa membuktikan keesaannya? Tidak bisa. Ya buktinya nggak ada Tuhan selain Dia. Yesus bisa membuktikan Dia maha kuasa, maha kekal. Mana coba buktikan ke saya? Buktikan ke saya. Kalau ada kemahakuasaan Yesus, saya turun nih sekarang nih. Ya begini. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus itu maha kekal. Buktikan kemahakuasaannya mana coba? Saya membuktikan Yesus ketika Dia mati dan bangkit. Itu Dia membuktikan kekekalannya. Apakah kau ngerti kekal nggak? Coba. Kau mengerti kekal tidak? Silakan buktikan saja. Apa itu kekal? Kekal itu adalah hidup selama-lamanya. Yesus pernah mati nggak? Iya, itu untuk membuktikan bahwa Dia kekal selama-lamanya. Nah, apakah yang dikatakan buktinya saudara? Yang dikatakan hidup kekal itu begini, tidak. Buktikan dulu bahwa Allah SWT itu hidup kekal. Yang dikatakan hidup kekal itu tidak pernah mengalami kematian. Yohanes 19:30 Yesus minum anggur asam lalu matilah Dia. Itu tidak kekal karena mengalami kematian. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Betapa bahlulnya penyembah setan ini. Yang disebut Tuhan kekal itu tidak pernah mengalami kematian. Allah itu hidup kekal. Coba buktikan. Buktikan di mana Dia mati. Di mana Dia mati? Kalau Allah SWT itu hidup kekal, bagaimana cara membuktikannya? Ya bagaimana cara membuktikan? Coba. Nah, tidak bisa kan? Tidak bisa karena karena tidak ada. Oh, akalmu ada nggak? Ada. Saya bisa. Mana coba tunjukkan kepada saya. Saya berpikir. Tunjukkan kepada saya akalmu mana? Akal saya ada akal saya ada, yaitu saya bisa berpikir. Itu membuktikan. Ya enggak, saya mau lihat. Saya mau lihat akalmu. Itu ada. Saya mau lihat akalmu. Mana? Apakah Allah SWT itu? Saya mau lihat akalmu. Tunjukkan ke saya. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus. Saya mau lihat akalmu. Tunjukkan. Di mana akalmu? Tunjukkan ke saya. Ada. Saya bisa menunjukkan akalku dengan cara berpikir. Saya bisa menunjukkan Tuhanku ada dengan cara Dia menciptakan Yesus. Dia bukan mau diskusi itu, Bang. Saya membuktikan Tuhan saya ada dengan cara Yesus bersujud menyembahnya.